وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', yakni bagian akhir dari Kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih di bab yang keempat, bab peringatan terhadap akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Dan di kesempatan siang yang berbahagia ini kita insyaallah akan membahas hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 di bab yang keempat, peringatan terhadap akhlak yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 yakni an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, yakni seorang pemimpin, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ri'ayatihi, dan ketika di hari di mana dia meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dalam kondisi ghish, yakni menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Hadis ini peringatan bagi siapa saja yang diberi wewenangan, baik dia sebagai pemimpin secara umum, presiden misalnya, khalifah, raja, atau yang di bawahnya, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, dan sampai ke pemimpin yang kecil, yakni rumah tangga, seorang suami. Dan ini peringatan, yakni barang siapa yang melakukan ghish, menipu, maka haram baginya surga. Pemimpin yang menipu rakyatnya. Kita pelajari tentang makna ghish di dalam bahasa Arab. Makna ghish lawan dari kata an-nasihah. An-nasihah janganlah kita pahami sebagaimana bahasa Indonesia nasihat, tidak. Akan tetapi nasihat di sini maksudnya adalah melakukan yang terbaik, sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah an-nasihat. Qulna, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, liman, kepada siapa wahai Rasulullah? Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi. Jadi nasihat bagi Allah. Jadi nasihat bagi Allah bukan kita menasihati Allah, tetapi kita memberikan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Kemudian wali kitabi, terhadap kitabnya Al-Quran, yakni kita mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, dengan bacaan sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya. Kemudian kita tingkatkan lagi, kita menghafalnya. Kemudian kita ambil makna-makna kandungannya, yang dari situ kita mendapatkan hukum, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim dan meninggalkan apa-apa yang dilarang di dalam ayat-ayat tersebut. Dan kita meyakini bahwa kitabullah adalah kalamullah. Kitabullah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak makhluk. Harus kita yakini, baik itu huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kemudian wali rasulih, kepada rasulnya, bukan kita menasihati Rasul Nabi Muhammad SAW, tetapi maksudnya memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana kita pernah pelajari di matan usulul salasah, di sebelum kita mempelajari kitabul jami', bahwasanya konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW yaitu tasdiqu fima akhbar, membenarkan kabar yang datang dari Nabi SAW, kemudian mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjauhi larangan beliau SAW, kemudian la ibadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaimatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin. Itu kita menasihati pemimpin tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang wa'amati, dan kepada seluruh umat. Jadi maksudnya ghis di sini bukan lawan dari an-nasihah. Berarti ghis yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang tidak selayaknya bagi rakyat, yakni perbuatan menipu terhadap rakyatnya. Ini maksud dari ghis yang menipu rakyatnya tersebut. Kemudian kita mengetahui bagaimana besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian ada juga kebalikan dari ghis ini, keutamaan bagi pemimpin yang adil. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Hurairah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan pemimpin yang adil. Kebalikan dari ghis, pemimpin yang adil, di mana Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la yuzilla illa zilluh, di mana nanti di hari kiamat kelak ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan ketika itu kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bagaimana Yaumil Mahsyar keadaannya, yang matahari jaraknya 1 mil, yang membuat anak Adam, anak cucu Adam yang dibangkitkan semuanya di Yaumil Mahsyar itu merasakan ketakutan, tersiksa, kehausan, kelaparan, dan keringat yang bercucuran. Kemudian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Keutamaan bagi mereka pemimpin yang adil yaitu mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari kiamat kelak. Kemudian wasyabu nasya'a fi ibadatillah, pemuda, seorang pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita saksikan. Kita lihat di masjid ini mungkin hanya sebagian kecil pemuda yang hadir. Rata-rata kita yang hadir, kalau istilah zaman sekarang, lolita, lolos 50 tahun dengan tanda-tandanya. Dan kalau kita saksikan di masjid-masjid kaum muslimin, sholat maghrib, isya, apalagi subuh, itu tidak ada pemudanya. Pemudanya hanyut dengan kehidupannya, karena sudah begadang main HP atau kongko-kongko di kafe-kafe, kuliner-kuliner dan segala macamnya. Jadi keutamaan pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat naungan di hari kiamat kelak. Kemudian
selanjutnya yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, seperti menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena balas budi, bukan karena telah berbuat baik, bukan karena telah menolong, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ijtama'a alaihi wa tafraqa alaihi, itu yang mana laki-laki tersebut dia bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, warajun da'athu mura'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang cantik jelita, yang mempunyai kedudukan. Dan kita mengetahui bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dirayu oleh istri wazir yang mempunyai kedudukan yang cantik. Dan ini seseorang apabila dia dirayu untuk melakukan perbuatan yang keji, yang mempunyai kedudukan, perempuan yang terhormat, yang cantik, lalu dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminu, seseorang yang bersedekah yang mana tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Yang terakhir, warajulun zakarallahu khalian, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika sendirian, ketika sepi, hanya dia sendiri, misalnya di salat malam, atau dia ada masalah lalu pergi ke masjid, lama dia di masjid, orang sudah pulang, lalu dia sendiri mengingat Allah ketika sendirian, fafadat ainah, lalu keluar air matanya. Ini 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Dan salah satunya disebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena dengan pemimpin yang adil itu mendapatkan maslahat yang sangat banyak, dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, dengan keputusannya dan segala macamnya. Maka itu apabila itu maslahatnya baik, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Wa habbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan di dalam hati kaum muslimin. Jadi banyak manfaat-manfaat yang dirasakan apabila peraturan-peraturannya, PP-nya, keputusannya, undang-undangnya, apabila itu bermanfaat bagi rakyat yang banyak. Jadi betapa banyak seorang raja atau presiden di negara kita, khalifah, gubernur, bupati dan seterusnya ke bawah, apabila mereka ikhlas menjalankannya, membuat rakyatnya senang, masyarakatnya bahagia, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian sebaliknya, apabila dia menipu rakyatnya dengan melakukan ghis, maka ancamannya di hadis yang kita pelajari di siang yang berbahagia ini, yaitu di mana dia nanti di hari kiamat, yamutu yauma yamutu huwa ghashun li ra'ayati, apa dia berbuat ghis, nanti dia di hari kiamat setelah dia meninggal ke dunia, illa haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga bagi orang yang melakukan ghis, pemimpin yang melakukan kesalahan. Dan itu memang kalau kita lihat data jumlah penduduk Indonesia sekarang ini lebih kurang 282 juta lebih. Bayangkan di hari kiamat 282 juta lebih yang akan dipertanggungjawabnya. Atau dia seorang gubernur, menurut BPS di tahun 2023 itu lebih kurang 6.600.000 lebih. Kemudian wali kota Pekanbaru itu penduduknya 1 juta lebih. Itu akan di hari kiamat nanti
akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Betapa banyak jiwa yang dibuat oleh pemimpin tersebut sengsara. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, manzilatul imamu min ra'yati manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang pemimpin itu ibarat seorang wali dari anak yatim. Walinya adalah pamannya, kakaknya, yang mana di dalam agama Islam seorang anak yatim itu hartanya boleh diurus oleh pamannya, kakaknya, atau orang yang sudah dewasa, dan boleh dia makan dengan harta anak yatim, tetapi tidak boleh menipunya. Begitu juga dengan pemimpin, wali kota lah namanya, apapun, presiden, semuanya boleh dia mengambil gaji dari hal tersebut, tetapi tidak boleh menipu rakyatnya. Jadi pemimpin yang zalim tersebut adalah orang yang apabila dia menipu rakyatnya mendapat ancaman diharamkan baginya surga. Apabila hadis ini diketahui oleh calon-calon pilkada sekarang atau calon pemimpin apapun, apakah mereka akan mau maju untuk menjadi pemimpin suatu negeri? Tentu tidak. Ancamannya adalah diharamkan baginya surga, masuk akan neraka jahanam, waliyazubillah. Itu makanya pemimpin-pemimpin dahulu ketika terpilih diangkat menjadi pemimpin istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbeda dengan pemimpin sekarang mengupayakan seluruh hartanya agar bisa mendapatkan kedudukan. Itu mengenai pemimpin, dan mudah-mudahan hadis ini diketahui oleh calon-calon pemimpin agar berhati-hati terhadap rakyatnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai rakyat? Adapun kita sebagai rakyat, kita tetap mendoakan yang terbaik bagi pemimpin. Kita tidak mencelanya, baik itu di media sosial dan yang lainnya. Kita tetap doakan sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Salah seorang ulama kita generasi dahulu pernah berkata, seandainya saya mempunyai satu doa yang mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berdoa meminta pemimpin yang adil agar sebagaimana keutamaannya tadi, agar terciptanya suasana masyarakat yang bahagia, yang bermanfaat bagi rakyatnya. Demikian saja yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.